Halo guys, selamat malam. Jadi malam ini sebelum cerita-cerita kita ngobrol-ngobrol, bukalah dengan pantun ya. Oke. Jalan-jalan ke kota Jalan-jalan ke kota Medan. Cakep. Nah, sekarang aku baru pulang kerja tadi. Kerjanya di Jababeka. Jadi sebenarnya kalau aku pulang ke rumah ini bisa lewat tol, bisa juga lewat jalan biasa kayak gini. Jadi ini aku lewat jalan biasa. Kenapa? Itu pertanyaannya. Kenapa? Nah, itu karena aku mau hemat untuk uang tol. Kalau aku hitung itu, kalau tiap hari aku naik tol itu berangkat lewat tol, pulang lewat tol, kayaknya habis uang. Untuk beli bensin aja nggak cukup. Pernah sekali pas aku beli bensin dulu, buka dompetku, ada memang uangnya, terus bisa aku bayar bensinnya. Tapi tak kenapa sedih rasanya, karena di rekeningku kok ya memang cukup bayar bensinnya, tapi di rekeningku kok ya memang cukup kemarin itu kan full tank isi, tapi gue ingat sedih pas gue buka di rekeningku kan, gue tengok isinya, biarpun kemarin cukup ngisi bensinnya itu, tapi sedih aku. Kenapa? Nah ini pertanyaannya, kenapa sedih? Karena udah sedikit isinya. Kalau bahasa lazimnya sedikit, kalau orang sana bilang sedikit, tinggal sedikit uang di dalam. Terus pikir kalau gimana aku makannya? Padahal makan di kantornya aku. Oke. Jadi itulah sedikit tentang isi-isian bensin. Kenapa aku kalau ada pom bensin juga teralihkan, karena kepikiran isi rekeningku. Ya, pasti habis bensinku aku pakai kalau buat kerja kan. Nah pas ku isi lagi berkurang lah isi rekeningku itu. Kayak gitulah. Nah belok kiri dulu kita. Safety first guys. Tengok kiri kanan. Kalau aman baru belok kiri. Nah oke. Jadi inilah perjalanannya dari Jababeka. Ini kayaknya udah keluar Jababeka ini. Nah, aku harus ke kiri dulu, nanti depan mutar dan nanti ke Stadion Bugawa Mukti. Nah dari situ nanti aku pulang lewat Kalimalang. Dari Kalimalang nanti jalan terus lah sampai ke rumah. Tapi banyak belok-beloknya. Tapi kalau aku jelaskan dari ini susah. Oke. Hujan rintik-rintik, harus nyalakan wiper, kalau enggak kelihatan jelas jalan. Jadi guys, ini masalah safety nih ya. Ya sering sharing dulu kita tentang safety ini kalau lagi berkendara. Jadi bawa mobil kayak aku ini, sombong kali. Nah bawa mobil kayak aku ini, pas lagi hujan kayak gini, nah kan kacanya itu kena air kan dari atas itu, turun dari atas. Nggak mungkin air turun ke atas, ke bawah. Nggak mungkin air turun ke atas, pasti dari atas jatuh ke bawah. Nah, itulah sifat air itu kan. Nah, kalau kena kaca jendela dia, jadi buram kacanya itu, nggak susah ngelihat. Jadi ada lubang di depan, nanti katanya dihajar aja, boom gitu, sakit kali nanti rasanya itu. Jadi dinyalakan wiper supaya diusir airnya itu dari kaca jendela, jadi kelihatan jelas lah di depan mata, jadi tahu mana lubang, tahu di mana tikungan, mana pembatas jalan. Nah jalan itu pun ada batasannya. Kalau nggak ada batasannya nanti kemana-mana kita nggak jelas. Kayak aku ini ngomong nggak jelas. Nah, sekarang aku ini lagi jalan, gas ini. Percaya nggak percaya kalian ya? Ini kecepatannya aku ini sekarang 120 km per 3 jam.
kenceng gak ini? 120 km per jam tadi. Nah, dengan kecepatan segini, ya bilang masih aman lah. Aman. Terus cerita apa lagi kita ya? Bingung apa? Tetap ngerasa kayak orang stres gitu ngomong sendiri di dalam mobil, padahal nggak ada orang di sini. Orang nggak ada, tapi orang-orang yang nggak kelihatan nggak tahu lah ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting damai-damai. Jadi cerita aku sedikit tentang perjalananku pulang. Kalau aku pulang dari kerja, dari kantor sampai ke rumah itu 30 km. 30 km artinya 30.000 meter. Kalau berangkat dari rumah ke kantor, nah itu beda lagi, 30 km. Dan maksudku yang beda jalannya gitu kan. Karena kalau berangkat dari rumah, aku itu lewat tol. Kalau pulangnya lewat Kalimalang. Kalau lewat tol terus kan aku ceritakan dari Tekorwong ini. Nanti mau makan apa nanti anak istri di rumah. Nah, perjalanan pulang ini memakan waktu selama 60 menit. Ini tepatnya 1 jam 10 menit sampai di rumah. Dulu aku naik motor, kalau atau biar lebih ngerti kalian, naik kereta dulu aku dari rumah ke kantor. Nah, pulangnya naik kereta juga, naik motor. Perjalanannya itu paling cuma 50 menit, nggak tahu ya, lebih cepet, entah kenapa. Nah, naik kereta itu capek kali kurasa. Karena kenapa ya? Karena nggak bisa duduk pun nanti di joknya si motor itu. Nah, duduk di situ terus badan juga dioleng-olengkan berbelok si motornya itu ke kiri ke kanan, ada tikungan ke kanan ke kiri gitu kan. Kalau di mobil itu beda, kita tinggal kaki kanan kerja, ini kan matic, jadi tinggal gas, tinggal rem gitu kan. Terus badan pun santai, duduk ada sandaran. Kalau naik motor nggak ada sandaran, sama kayak orang yang masih jomblo, nggak ada tempat dia bersandar. Nah, ini jalan ini bentar lagi udah deket gitu nih, nyampe ke apa namanya, Stadion Wibawa Mukti. Nah, dari situ nanti kita belok ke kanan. Nanti tapi ya, jangan sekarang. Kalau sekarang nanti kita belok bahaya, ada pembatas jalan nanti nabrak. Safety lagi guys ini masalahnya ini. Nah, jangan belok sekarang, nanti baru belok. Sedikit lagi. Banyak lagi. Masih jauh ternyata. Nah, jangan belok sekarang. Kalau belok sekarang kan nabrak tembok nanti. Bukan tembok itu, batas jalan maksudnya. Nah, di sini di sini itu di depan udah kelihatan, belum kelihatan ya dari itu ya, dari layarnya itu ada stadion Wibawa Mukti itu, tengok di depan itu besar kali. Nah, jadi kalau kalian mau ke situ bisa, tapi kalau masuknya nggak tahu bisa atau enggak ya. Kalau mau lihat dari luar doang bisa, cuma apalah faedahnya. Nah, kita mutar, kita belakangi stadion itu. Jalan lagi, kita belok ke kiri, jangan lurus. Kalau lurus nanti kantor lagi, kerja lagi nanti. Nah, belok ke kiri kita. Nah, tengoknya. Nah, ini masih kawasan Jababeka ini. Nah, kalau kita lihat ke kiri, aku bisa lihat ke kiri, kalian nggak bisa ya. Nah, jadi kalau lihat ke kiri ini ada tulisannya
Selamat datang di Kabupaten Bekasi bersinar gitu. Memang bersinar karena pakai lampu tulisannya. Belok ke kanan makin jauh lah kita dari Stadion Wibawa Mukti itu. Kayak gitu. Nah, ini lurus terus. Nanti kalau ada tikungan jangan lurus terus, harus belok, bahaya, nabrak. Masih hujan. Nggak deras memang, cuma ya harus menyalakan wiper. Nah, cerita apa lagi lah kita ya? Random lah kita ceritanya ya. Tengok sekeliling ini banyak lampu-lampu. Ngomong-ngomong masalah lampu, pernah kalian dengar filosofi lampu? Pasti nggak pernah. Kenapa nggak pernah? Ya karena memang nggak umum. Aku juga nggak tahu. Aku belum pernah dengar filosofi lampu. Itu yang buat-buatnya tadi itu karang-karang. Tapi mungkin bisa jadi bermakna itu. Mungkin selama ini kita dengar cuma ada filosofi lilin, menerangi sekelilingnya biar putih hanya api kecil gitu kan, dan dia bisa menyalakan lilin yang lain-lainnya. Tapi kalau lampu itu butuh listrik dia untuk nyala. Itulah filosofi lampu. Artinya kalau orang itu diibaratkan lampu, lampu itu butuh listrik untuk menyala. Artinya orang juga butuh sesuatu untuk menyala-nyala. Mungkin orang butuh makan supaya bisa bekerja gitu kan, atau mungkin orang butuh motivasi supaya bisa melaksanakan sesuatu, mencapai target-target yang ditentukan gitu. Jadi sebenarnya filosofi lilin itu mungkin agak beda dengan filosofi lampu. Kalau filosofi lampu itu jelas-jelas butuh listrik dia. Tapi benar kan? Orang butuh sesuatu untuk melakukan sesuatu. Masa orang kerja tapi gak makan? Oh, nanti kumat mahnya, sakit perutnya, sakit hatinya. Kenapa? Karena kurus ditolak cewek. Nah, jadi itulah filosofi lampu. Mungkin sama kalau lilin itu kan, kalau dia kenapa dia bisa nyala, karena ada kata sumber energi di situ. Artinya lilin itu bisa terbakar karena kalau dia meleleh ada minyak-minyaknya itu nyerap, itu terbakar. Jadi filosofi lilin pun sama. Jadi butuh sesuatu untuk sesuatu. Kalau orang mau menerangi sesuatu, dia perlu sumbernya, suatu sumber gitu. Kalau bidang lilin dari minyaknya itulah, kalau dari lampu dari listriknya itulah. Coba kalau mati listrik dari PLN, nggak nyala lampu itu semua. Kayak gitu. Coba kalau habis makanan, jadi bingung misalkan mati semua. Ya, kayak gitulah ya. Mungkin kayak itulah filosofi lampu. Terus dari lampu kita lari ke listrik. Ada pula namanya filosofi listrik. Nah ini filosofi listrik ini. Mungkin kalian juga belum pernah dengar ya. Sama. Kenapa? Karena aku ngarang. Karang-karang itu bikin sendiri filosofi itu sendiri. Tapi kalau memang betul, kenapa nggak akan bisa disebarkan itu. Jadi siapa tahu kalian ngopi-ngopi sama kawan-kawan kalian ngumpul-ngumpul kan, kalian bilang hidup itu harus kayak filosofi lampu. Masuk lubang lagi karena iya kayak filosofi lampu. Kita butuh sesuatu, nggak mungkin semuanya itu bisa terjadi begitu saja gitu. Nah, kembali lagi ke filosofi listrik. Di filosofi listrik ini sebenarnya aku nggak ada ide. Aku karang-karang tadi kan, cuma udah mentok rasa. Jadi kita skip aja ini dulu ya. Mungkin nanti kalau udah aku pikirkan nanti apa artinya, itu nanti aku ceritakan sama kalian. Terus apalagi yang bisa kita bikin filosofinya? Filosofi hujan. Nah ini
hujan. Menarik ini. Dengar. Filosofi hujan. Nah, pas mau cerita filosofi hujan ini, nggak tahu kenapa aku jadi haus. Minum dulu aku ya, sebentar. Udah nggak haus lagi aku. Minum tadi satu botol besar. Nah, filosofi hujan ini, coba kalian bayangkan kalau nggak ada hujan, apa yang terjadi? Ya nggak apa-apa sih. Ya orang-orang bisa makan, bisa minum, bisa ngambil dari sumur bor. Tapi harus hujan juga sekali-sekali. Itu berarti kayak mana berarti ininya hubungannya? Ya nggak ada. Kenapa nggak ada ya? Aku bingung mau cerita apa. Nah, kayak gitulah filosofi hujannya. Artinya bingung. Bisa juga lewat ini. Ada hujan, bingung kita. Kenapa bisa terjadi hujan? Nah, inilah orang-orang yang mempertanyakan segala sesuatu. Kenapa bisa terjadi hujan? Nah, orang-orang itu yang bisa dibilang ilmuwan atau saintis. Saintis ini penasaran dengan segala sesuatu. Kenapa bisa hujan itu? Nah, karena mungkin kalau aku jelaskan nanti kayak orang pintar pula aku pada aku bukan. Nah, pokoknya adalah bisa dicari di Google itu. Google itu bisa menjawab pertanyaan itu. Kita diketik aja di situ. Kenapa bisa terjadi hujan? Nah, nanti dijawabnya. Banyak yang bisa jawab itu. Kalau tengok itu ada ratusan halaman itu dicek satu-satu terjawab cuma itu. Jadi coba dicari sendiri ya. Jadi mungkin cuma segitulah filosofi yang bisa ku bagikan di tengah-tengah hujan gerimis, hujan perjalanan pulang ini. Jadi mungkin biar ku lanjutkan dulu perjalananku ya. Sekian dulu kawan-kawan. Terima kasih.